Ya, seperti halnya pangan dan juga sandang, papan atau properti ini juga merupakan kebutuhan kita yang utama atau primer. Nah, apakah memang berinvestasi ataupun juga memiliki properti segitu pentingnya? Kita langsung bertanya dengan seorang pengamat properti dari Indonesia Property Watch, Direktur Eksekutifnya langsung Pak Ali Tranghanda. Selamat pagi, Ya, Pak. selamat pagi Pak Trian. Benar nggak tuh pertanyaan saya? Apakah memiliki properti ini memang masih dirasa penting? Kalau tadi sebut juga kan, kalau kebutuhan pokok kan salah satunya papan ya. Ya. Jadi sampai kapanpun ya untuk menilai standar kesejahteraan ya papannya mesti ada gitu kan. Ya masalahnya memang gimana kita mendapatkan papannya itu yang sulit gitu. Ya Nah, kan ya. Kalau kita lihat kan di mana bilang oh saya butuh rumah, ya rumahnya seperti apa gitu. Iya. Kembali lagi ketika kita mau beli rumah, daya belinya ini yang kadang-kadang menjadi hambatan. Saya sempat diskusi ya sama yang dia mau beli rumah lah, rumah the first house gitu ya. Saya bilang kalau mau beli rumah, mau nggak mau kita mesti nekat lah gitu. Kalau Maksudnya, nggak nekat, artinya gini, kalau misalkan nggak nekat, ini harga terus naik nih Pak. oke. Nekat artinya kita paksain kita untuk membeli rumah. Ya, jadi saya ingat dulu ketika saya beli rumah pertama kali gitu. Ya. Yang masalah itu ketika kita beli rumah, bukan hanya cicilannya, suku bunganya segala macam ya. Itu kedua sebetulnya. Yang masalah yang pertama itu uang muka yang kadang-kadang memberatkan, apalagi kalau kita misalnya fresh graduate baru kerja segala macam Betul. gitu ya. Tinggal di kota, kebutuhannya banyak. Ngumpulin uang susah gitu. Benar sekali. Uang muka 30%. Jadi kurang lebih ya ngumpulin cukup nabung cukup lama lah gitu. Benar, benar. Saya bilang ini mesti dipaksa. Gimana pun mau itu pinjam ke orang tua ya kan, ke saudara soft loan jangka panjang itu. Ya Oke. kan, orang tua kan. Tapi mesti ada uang muka karena ketika kita buat uang muka, kita dipaksa untuk disiplin mencicil gitu. Ya kalau nggak dipaksa kayaknya susah ya, apalagi Jakarta gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau melihat dari harga rumah sendiri, sepertinya saat ini agak sulit ya Pak menemukan harga Iya, rumah di betul. Jakarta dan sekitarnya yang harganya di bawah 1 miliar gitu. Betul. Kalau kita bicara Jakarta sebetulnya siap nggak siap ya, kita akan tinggal di hunian vertikal Pak. Oh. Artinya apartemen. Apakah itu bilangnya rumah susun atau Ya. apartemen. Kalau di Jakarta apalagi kota metropolitan lah ya, itu mau nggak mau ya siap nggak siap kita mesti tinggal sana gitu. Oke. Kalau kita paksakan juga untuk di penyangga-penyangga Jakarta gitu, bisa aja. Tapi masalahnya kan transportasi, Ya. waktu, biaya gitu benar. kan. Ya itu pilihan sebenarnya, semua pilihan. Oke. Tapi kembali lagi kita di luar Jakarta pun udah mahal gitu kan masalahnya kan. Benar-benar. Iya. Nah, saya juga perhatikan kalau kenaikan harga properti itu memang tiap tahun cenderung naik. Naik. Tapi saya juga amati nih beberapa bulan belakangan ini terjadi perlambatan seperti itu. tuh, Betul, Pak. perlambatan betul. Tapi bukan berarti harganya jatuh. Oke. Yang terjadi itu pertumbuhannya melambat. Ya. Jadi Apa yang menyebabkan? jadi kalau kita lihat tahun 2009, saya sempat buat analisis prediksi lah. Biasanya ketika 2009 terjadi percepatan pasar properti, itu 3 tahun 4 tahun setelah itu booming. Oke. Ya, booming itu berarti kan 2012 2013 gitu saya prediksi. 2010 sampai 2012 itu kenaikannya signifikan properti. 50 sampai 60% per tahun, bahkan lebih. Ada yang 2 kali lipat loh. Ya. Kemudian memasuki 2013 ini udah jenuh nih. Harga udah jenuh karena tadi kan kenaikannya gila-gilaan gitu ya, signifikan, fantastis sekali. Oke. 2013 sudah mulai melambat. Dari data kami itu hanya 30 sampai 35%. Dan itu akan melambat sampai 2 tahun ke depan. 2014, 2015, 2016. Tapi kembali lagi nggak jatuh. Indonesia nggak jatuh, banjir aja harga properti naik gitu kan. Tapi kalau begitu, bagaimana dengan orang yang baru berencana ingin membeli Itulah. hunian di tahun ini? Apakah Betul. sebaiknya justru ditunda saja dulu? Mengingat ini juga tahun politik loh Pak, 2014. Betul. Pilihan, semua pilihan Pak ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita bicara properti, kapanpun kita beli itu nggak masalah. Artinya gini, saya bilang ini tahun politik gitu ya. Kalau kita ekonomi lagi melambat, atau kalau kita ada daya beli, ya saat ini pun nggak masalah beli properti. Karena kembali kalau kita tunggu tahun depan, harga kan nggak nungguin yang beli. Pernah nggak sih Pak ada sejarah di mana harga properti itu justru malah turun Di Indonesia? terus? Nah, di Indonesia? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Jadi lebih cepat lebih baik. Kecuali butuh uang gitu ya, itu beda ya kan. Kalau butuh uang mepet punya ya itu beda. Tapi kalau secara alami, pasar wajar nggak ada yang jatuh. Daerah-daerah yang waktu itu banjir pun katanya secara nilai gitu ya,
banyak pengamat bilang nilainya jatuh 20% sekian persen. Itu nilai, Pak. Oke. Tapi nggak ada yang jual. Ya kan? Ada banjir nih harganya jatuh 20% tapi nggak ada yang jual. Itu kan bukan harga dong. Jadi nggak jatuh-jatuh. Kayak contoh misal di wilayah Kelapa Gading, pernah mengalami betul. kebanjiran yang hebat. Kelapa Gading tahun 2002 atau 2007 gitu ya. Benar. Dia diprediksi akan terjadi kejatuhan nilai lah pokoknya jatuh Kelapa Gading. Nggak jatuh-jatuh. Artinya kan holding power di sana konsumen itu kuat. Dia mau jual, bilang harga bapak rumah bapak jatuh gitu. Mau jual nggak? Kalau dia bilang saya nggak mau jual gimana? Berapa sih Pak sekarang tuh kurang lebih pasaran harga di wilayah Kelapa Gading contohnya, padahal yang sudah pernah ada sejarah kena banjir? Itu terus naik lah. Jadi saya tahun lalu itu ya, jadi tahun 2010 sampai 2012 ini harga properti itu udah nggak terkendali nih. Jadi di Kelapa Gading ada satu unit ruko gitu ya, 8 miliar satu ruko. Tapi iya di sebelahnya persis ada 12 M gitu. Ini udah dengan luasan yang sama maksudnya. Ya relatif sama. Jadi ini patokan udah nggak jelas yang mana. Nah itu yang membuat harga terlalu tinggi, semakin tinggi dan semakin tidak rasional. Masuki 2013 semester 1 gitu ya. Semester 2 lah. Artinya harga udah jenuh, ini mulai melambat dan mencapai titik keseimbangan baru. Jadi artinya ini nggak masuk akal lagi, nggak rasional lagi. Nah sekarang bicara mengenai harga, sebenarnya siapa sih Pak yang mengontrol kenaikan harga itu? Apakah memang murni hukum permintaan dan penawaran? Apakah juga ada ya mungkin ulah-ulah dari spekulan? Ulah spekulan ada. Ulah spekulan itu kan bagian dari hukum ekonomi juga, artinya kan spekulan itu berarti ada permintaan. Ketika ada permintaan, pengembang sah-sah aja dia jual 1 miliar misalkan rumah laku. Dia jual 1,5 masih laku juga. Kan pengembang tidak akan mungkin menjual 1 miliar kalau dia bisa jual 2 miliar kan. Dia naikin aja terus Pak. Ya itu sah-sah aja kan. Sebagai pebisnis dia sah aja gitu. Tapi ini juga ada satu hal yang menarik. Saya pernah punya pengalaman diundang ke salah satu produk launching sebuah pengembang baru gitu ya. Tapi ternyata hanya dalam hitungan beberapa jam saja rumah yang unitnya itu kurang lebih ada ratusan itu ludes terjual. Apa benar tuh Pak? Benar. Ada sebagian besar saya tahu itu betul. Artinya tapi nggak dalam 1 hari sebenarnya datang. Jadi itu sebenarnya prosesnya itu udah 2 bulan 3 bulan lalu. Biasanya kan kalau pengembang mau launch satu produk gitu ya, dia ada NUP, yang nomor urut pemesanan. Jadi dia ada misalkan 500 unit, tapi marketing itu udah menyebarkan sampai 1.000 konsumen yang mau. Ketika hari H-nya launching, diundi. Betul memang terjadi seperti itu. Dan itu bukan semu yang bohong-bohongan, bukan. Itu memang terjadi. Kenapa konsumen seperti itu? Banyak ketika tahun, ini kita bicara 2010-2012 ini. Banyak konsumen yang mau berinvestasi, cenderung motifnya ke spekulasi. Jadi karena dia melihat saya beli bulan ini, belum ada, masih PPJB lah gitu kan dengan developer kan, 3 bulan kemudian udah naik lagi. Dia bisa jual ke temennya dan udah dapat gain Pak. Dan gainnya itu nggak kecil, artinya dalam 2 bulan 3 bulan naiknya bisa 10%, 20% loh. Nah, artinya kan yang membeli properti sebenarnya bukan mereka-mereka yang membutuhkan itu sebagai sarana tempat tinggal, tapi hanya sebagai sarana berinvestasi, itu pun juga jangka pendek. Betul. Yang kalau kita kategori seperti gini, kalau yang 1 miliar ke atas ya, mungkin sekarang udah 2 miliar ke atas, itu relatif motif investasi kental di sana. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan kalau di sana permintaan pun ada gitu. Iya. Ya kan, jadi pengembang akan berlomba main di segmen itu. Memasuki 2014, 2013 lah. Saya lihat ini tadi dengan kejenuhan yang ada segala macam, pengembang udah mulai melihat ini udah nggak rasional lagi. Pengembang pun merasakan nggak rasional. Kemudian pasar udah jenuh. Yang spekulasi pun udah terbatas. Kita bermain, banyak pengembang yang mulai resizing, Pak. Resizing itu artinya hunian lebih kecil untuk mendapatkan harga lebih murah juga. 500 sampai 1 miliar malah saya perkirakan nanti 500 1 miliar jadi primadona nih. Nah, di mana menurut pengamatan dari IPW lokasi-lokasi yang masih kisarannya di 500 juta sampai 1 M sepertinya itu agak jarang nih yang berada di sekitar Jakarta nih sebenarnya Pak? Kita lihat, kita bahas satu-satu, misalnya Serpong Pak ya. Serpong itu sekarang relatif ada yang 500 tapi itu pun secondary ya. Kalau primary di atas 1 miliar semua Pak.
Jadi kalau kita bicara rumah 1 miliar, dulu kan kayaknya wah mewah gitu ya. Mewah Sekarang sekali. udah nggak ada mewah lagi gitu. Iya, iya. 501 miliar itu udah segmen menengah gitu. Apa sih Pak yang menyebabkan di wilayah Serpong kok mengalami kenaikan begitu Nah, signifikan? betul, itu banyak yang dipertanyakan ke saya juga. Saya bilang nih Serpong itu agak berbeda dengan, kalau kita lihat penyangga Jakarta Pak, ini ada Serpong, Tangerang, Iya. Bekasi, Bogor gitu Ya, ya. oke. Yang membedakan Tangerang dengan wilayah lain, Serpong, Tangerang dengan wilayah lain, itu accessibility-nya itu banyak ke sana. Oke. Termasuk akses tolnya banyak ke sana. Berbeda dengan Bekasi dan Bogor. Itu yang membuat di teori properti lah gitu ya, teorinya lah gitu. Posisi lokasi, nilai lokasi kan sangat tergantung dengan akses. Iya. Dengan banyaknya akses masuk, tol masuk segala macam, itu membuat nilai tanah naik. Nah itu jadi sampai saat ini meskipun Serpong sudah tinggi, masih bisa tumbuh. Kenapa? Tadi belum ada yang tanda kutip, belum ada yang menggantikan Serpong dengan akses yang relatif lebih banyak dari yang lain. Gitu. Oke. Kita lihat ke Cibubur kan. Ya. Cibubur ini kan masalahnya cuma di Macet aja Pak. Tapi secara lokasi sebenarnya cukup bagus. Dia dari Cibubur mengarah ke Cilengsi gitu ya. Pelebarannya tadi ke Cilengsi ke ke Gunung Putri gitu, Bogor segala macam. Itu arah perkembangannya. Serpong pun yang tadi udah mulai tinggi, dia akan yang tinggi. Jadi satu wilayah yang akan bertumbuh, dia akan melebar ke wilayah-wilayah yang dekat dengannya, Pak. Serpong, saya lihat dengan kejenuhan pasar di Serpong, dia akan melebar ke Bintaro. Kita udah mulai lihat Bintaro, udah banyak apartemen pun udah muncul di Bintaro. Iya. Bintaro, Pamulang, ya, kemudian mulai ke Cisauk. Ya. Dari sana itu mulai kelihatan. Kalau kita lihat dari peta bisa terlihat sebenarnya. Ini tadi kita juga sempat lihat ya Pak ya, yang tadi iya, kita betul, bahas di awal, bahwa ternyata memang mulai pertengahan 2013 terjadi ada perlambatan untuk permintaan properti tidak sesignifikan sejak di awal tahun kemarin ya Pak ya. Iya. Nah sekarang kalau misal di wilayah Depok, sepertinya Depok ini juga menjadi area yang menarik nih untuk kita Depok berinvestasi potensi ada. properti. Depok potensi ada, cuman relatif masih sedikit di belakang dibandingkan saya sebelum Depok. Mungkin wilayah Pamulang, Bintaro itu akan mulai meningkat dulu. Oke. Ya, karena tadi Depok ini kan terhambatnya masalah tol pun belum selesai ke sana gitu kan. Kemudian macet, dia aksesnya cuma itu aja. Yang paling dekat itu dengan Sawangan sebetulnya. Sawangan dulu akan mulai muncul, Sawangan, Pamulang baru ke Depok. Oke. Jadi kalau dari skala prioritas untuk saat ini mulai 2014, kalau misalnya boleh memilih wilayah mana? Banyak pilihan sih, banyak pilihan. Jadi kadang-kadang kita kan tergantung, kadang-kadang karakteristik pembeli yang di Serpong itu beda dengan yang di Bintaro, dengan yang di Cibubur juga gitu ya. Kalau kita lihat titik-titiknya tadi Cilengsi cukup bagus berpotensi. Cilengsi, Bekasi cukup bagus juga ya. Tadi saya bilang Bintaro, Sawangan, Cisauk, ya, Pamulang itu cukup berpotensi gitu. Oke, terus kemudian apa-apa aja sih Pak Ali yang perlu kita perhatikan sebelum kita tuh memilih sebuah hunian selain tadi lokasinya ya? Iya, sebenarnya kalau motifnya beda Pak ya. Kalau kita bicara investasi, artinya kita melihat arah perkembangan ke depannya seperti apa. Apa nanti ini satu properti ini masih bisa berkembang lebih bagus, misalkan satu kota baru lah gitu ya. Kalau kita bicara end user, kita mau beli rumah betul buat tinggal, apalagi itu rumah pertama, artinya kan kita mesti memperhitungkan jarak kita ke tempat kerja kita juga. Betul. Itu yang memang jadi permasalahan ketika kita banyak kerja di Jakarta, rumah landed udah nggak ada lagi, terlalu mahal, apalagi untuk kaum pekerja gitu ya. Salah satunya apartemen. Tapi masalahnya lagi apartemen untuk menengah pun ini kan jarang di Jakarta gitu. Ya. Saya menyayangkan dulu ada namanya program 1000 menara rumah tsunami. Nah, itu bagaimana tuh Pak kelanjutannya? Nah, itulah, saya juga nggak tahu. Saya pertanyakan ke pemerintah ini gimana gitu kan. Mengambang sampai saat ini nggak jelas gitu. Saya bilang itu kalau saya bisa sempat kritik pemerintah, ini gagal nih. Yang tadinya 1000 tower tsunami yang untuk kaum pekerja, yang semestinya ada di satu perkotaan itu nggak ada. Artinya ini udah salah sasaran semua kan, udah berpindah ke yang menengah atas semua. Kaum komuter yang tadinya bisa tinggal di apartemen ini, nggak bisa juga gitu. Maka saya mengharapkan nih pemerintah pusat nih ada sedikit serius lah untuk menangani hunian public housing gitu. Public housing dalam arti hunian-hunian yang bisa dibeli atau paling tidak disewa untuk kaum pekerja. Nggak ada di Jakarta.
Baik, Pak Ali, ini seru sekali bincang-bincang kita pagi hari ini, tapi sayang sekali sepertinya waktunya sangat terbatas. Mungkin kita akan sambung di lain kesempatan ya, Pak Ali. Oke. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ali Tranghada, Direktur Eksekutif dari Indonesia Property Watch. Memang kalau kita bicarakan Jakarta ini memang sangat rentan dengan yang namanya hunian yang bisa terjangkau oleh banyak kalangan, tapi jangan pesimis karena memang masih banyak wilayah-wilayah di sekitar Jakarta seperti tadi dikatakan, ada wilayah Depok, ada wilayah Bintaro, Cisauk, Cilengsi dan sebagainya yang bisa menjadi pilihan Anda untuk memilih hunian tempat tinggal maupun juga sarana berinvestasi. Jakarta akhirnya juga memiliki bus wisata. Jadi seperti apa bus wisata tersebut? Tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.